سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu sab'an, 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh. Makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar. Tapi tidak ada meteor yang jatuh. Seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 kilometer. 600 kilometer lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Panas global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju karena sudah mengalami pemanasan global. Luar biasa. Baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja. Saking panasnya. Dulu orang malu pakai baju nampak ketiak, sekarang saking panasnya karena sudah global warming. Itu baru bocor. Belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'un fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan menghunjam dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak liar, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi kata dia bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri, belok kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi jangan katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, bukan. Antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini, bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya
Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul, asalkan sudah menghadap, sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil maufush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung, bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil mamfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Kalau ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita, ustadz kita yang sombong, yang angkuh, pulang dari sini, ambil pisau cukur, cukurlah bulu kambing. Letakkan ke tapak tangan, hembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfush. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo, andai kau sebesar Gunung Kidul, andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah, maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wa taran nasa sukara, kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang Banda Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Steven Spielberg, kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017 tak jadi-jadi. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah, tausiah. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya, ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa menghadap Allah. Alhamdulillah, masyarakat Banda Aceh bil khusus, Provinsi Nangro Aceh Darussalam bil umum, masyarakat Indonesia dan dunia secara umum, semuanya mempersiapkan. Tapi bangga menjadi orang Aceh. Apa yang siap dia menghadap Allah? Masjid yang penuh, dinding-dinding yang kokoh, tiang-tiang, macam-macam teori berkeluaran. Ketika Masjid Baitur Rahman tidak roboh, digoncang gempa sekian skala Richter, dengan angin kencang, dengan air ombak, pohon kelapa tumbang, tower-tower tiang hancur. Mengapa Masjid Baitur Rahman tidak hancur? Teori pertama mengatakan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Habis, putus cerita. Allahu Akbar. Tapi ada pula teori mengatakan kenapa tidak? Karena kalau tiang roboh, karena tiang menghadang air. Sedangkan ini tidak, karena air masuk dari celah-celah, pintunya banyak. Masuk air, masuk air, masuk air. Maka air tidak dihadang, maka tiang tidak tumbang. Tapi ada pula berkata, karena tiang-tiang masjid, semennya utuh karena tidak dikorupsi. Sedangkan semen-semen yang lain, mestinya 2 campur 3, 1 sama 1,5. Itu makanya tumbang. Terserahlah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas,
Siapa dulu yang berwakaf tanah Masjid Baitur Rahman? Siapa dulu yang berwakaf semennya? Siapa dulu yang mewakafkan lampunya? Maka andai nanti hari kiamat, apa kata Allah Ta'ala? Seluruh yang berwakaf, yang mendirikan, yang berkuasa di Masjid Baitur Rahman. Siapa yang berwakaf? Aku masuk. Siapa yang dulu berjuang untuk Masjid Baitur Rahman? Masuk. Siapa dulu yang rajin sholat berjamaah Masjid Baitur Rahman? Masuk. Tiba-tiba semua sudah masuk. Pas antrian terakhir ada Abdul Somad. Kau dulu ada berwakaf? Tidak. Ada dulu sholat berjamaah di sana? Tidak. Ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana? Tidak. Lalu kenapa ikut ini? Aku pernah ceramah sekali. Masuk.